undang saya buat kesaksian. Jadi saya akan coba singkat. Jadi saya akan coba share perjalanan hidup saya, karir dan hidup saya dari Indonesia ke sini. Intinya cuma satu, Tuhan itu baik dan Dia mendengarkan doa-doa kita. So ya itu intinya dari semua itu sih. Oke, sebelum saya pindah ke sini dulu itu tahun 2002 sampai 2005, saya usaha entertainment bisnis malam, nightclub. Saya buka biliar, lounge, bar di Bintaro. Itu selama 3 tahun itu. Dan itu bisnis itu siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi ketemunya orang-orang yang keluar malam doang. Ya. Orang-orang ini siangnya tidur semua. Jadi bisnis-bisnis yang ditawarkan, opportunity yang ditawarkan itu juga tuh bisnis-bisnis yang malam semua. Mirip semua. Ya, mirip semua. Jadi kita berhubungan sama polisi apa, sogok sana, sogok sini, sama kepala FPI segala macam cabang semua kita kenal semua. Udah sogok sana, sogok sini buat jaga klub kita. Selama 3 tahun berlangsung bisnisnya bagus. Tapi saya sadar, wah ini is not a good lifestyle. At one stage saya mesti pilih antara bisnis atau family. Kalau saya terus bisnis, saya akan hilang family. Karena saya tiap malam pulang pagi itu mabok pasti. Kita mesti temenin tamu gitu. Tamu datang ke klub kita, ayo ownernya sini datang, kita minum, kita mesti minum. Merokok segala macam. Ya, jadi kita pada satu titik saya nyadari, wah ini nggak benar. Kalau saya tetap jalanin, saya akan hilang keluarga. Jadi saya memutuskan, oke, kita pindah ke Australia. Saya bilang sama istri saya, kita coba lihat kalau bisnis ini saya taruh di market ada yang beli, berarti kita mesti ke Australia. Kalau nggak ada yang beli, saya stay di sini. Dan kita berdoa pada saat itu kita berdoa satu keluarga gitu. Saya taruh di market bisnis postal. Dalam 7 hari ada yang nawar. Saya dalam hati, waduh, cepet banget nih yang nawar nih. Saya berharap ya 6 bulan lah. Masih 6 bulan lagi. 7 hari ada yang nawar langsung. Ada yang nawar ya kita nego beli dia. Kebetulan orang itu punya tempat bilet juga, yang punya bengkel waktu itu. Mungkin ada yang tahu yang punya bengkel di Jakarta. Jual ke dia. Akhirnya jual ke dia, udah beres, pindah ke Australia. Pindah ke Australia, new lifestyle gitu. Di Jakarta udah biasa punya bisnis, punya karyawan banyak, punya supir, punya pembantu. Sampai sini hilang semuanya. Semua mesti sendiri. Mau kerja apa gitu? Wah, akhirnya saya lihat-lihat itu ada namanya Pak Irwan. Dia ada real estate itu nih, wah boleh juga nih. Ya pun nggak ada pengalaman real estate sama sekali. Terus saya coba terjun ke real estate. Pertama saya gabung di Sky Realty itu Pak Tirta. Pas saya kenal di Pak Tirta di Isut, nah saya kenal Pak Johan yang punya cafe ini. Pada saat itu 2006. Pak Johan punya coffee shop di Michelle di Isut. Itu mulai pertama. Dan mulainya itu kita lihat, saya tadinya mikir itu gampang. Pas saya mulai, wah ternyata susah. Saya mesti benar-benar build up gitu karirnya gitu. Dan di Sky Realty itu waktu itu nggak ada yang kenal. Saya di situ nggak berapa lama sih saya pindah ke Rewet Epping. Di situ saya digemblengnya gila-gila. Wah namanya digembleng itu nggak ada gaji, nggak ada apa, based on commission. Jadi setiap hari itu saya mesti keluar ketokin rumah orang. Waktu itu saya target seminggu itu bisa 50 rumah dan 250 telemarketing setiap minggu. Itu yang namanya dibanting pintunya, diusir orang, dimaki-maki orang, waduh. Itu saya masih ingat ketok rumah pertama orang bule. Saya ketok pintu, skripnya udah ada nih di ngomong ini. Pas dia buka pintu, hilang itu skripnya. Hilang itu skrip, jadi kita lihat-lihatan doang gitu. Lihat-lihatan dia bingung, saya juga baru bingung juga. Batang gitu kan, batang gitu. Waktu itu LGBT belum. Itu rumah pertama tuh, saya pas mau ketok itu, wah itu gemeteran. Di Indonesia nggak pernah kita ketok rumah orang. Kita ketok, wah saya jalanin terus seminggu bisa 50 rumah. Waktu itu saya I cope with rejection gitu. Dari 50 yang saya ketemu itu, paling yang suruh saya masuk paling 3-4 orang. Itu pun orang tua, yang perlu teman ngobrol doang. Lumayan dari dikasih masuk oke,
ngobrolnya nggak karuan ya, ceritain anaknya segala macam nggak karuan, akhirnya kita keluar. Terus saya jalanin terus, saya bilang sama Tuhan, wah ini kok begini gitu, it's very hard, tapi saya berdoa terus. Dan waktu itu saya ke gereja Hillsong, ada satu pendeta khotbah mengenai yang Yesus sama murid-muridnya itu yang di laut yang mau nyebrang. Dia bilang oke, yang mau nyebrangin muridnya kan banyak storm segala macam. Nah, saya merasa posisi saya tuh di dalam perahu itu. Wah, namanya storm, apa dimaki-maki orang, di itu rejection segala macam ya, badai apa segala macam, itu saya merasa I'm in the boat, tapi boat saya udah mulai sinking. Dan saya tetap berdoa sama Tuhan, apakah ini jalan saya gitu, jalan saya. Dan saya tetap keep going. Hanya saya bilang sama istri saya, kita mesti keep going, nggak boleh look back. Kalau look back, ngelihat dulu enaknya hidup di Jakarta, kita nggak akan maju. Jadi saya mesti fight, look forward. Dan saya waktu itu tuh kerja based on commission, nggak ada gaji sama sekali. Saya pagi kerja real estate jam 9 sampai jam 5, malamnya saya kerja di Coles. Kerja di Coles susun barang. Just to buat real estate saya bisa berhasil. Saya bilang sama istri saya, I really want to be a real estate agent. I can do it. Give me time, I can do it. Tapi istri saya bilang, mana income-nya nggak ada gitu, nggak ada income. What should we do? Dia bilang, ya udah saya kerja di Coles, susun barang. Tiap malam Coles jam 8 sampai jam 2 tuh night filler di Castle Hill. Itu malam juga, wah dimaki-maki juga sama supervisor, kamu lambat banget kerja gini-gini, cepet gini-gini. Wah, barangnya cepet tuh. Lama-lama telah 3 tahun kayak seperti itu tuh, berjalan seperti itu. Dan yang dari khotbah itu, jadi saya ngeliat dari semua badai gitu segala macam, kalau kita percaya sama Tuhan, kita jalan terus. Pada saat yang itu kan Tuhan bilang, I will get you to the other side. I'll get you to the other side. Just have faith in me. I'll get you to the other side. Jadi saya waktu itu ngerasa di dalam boat itu, dan saya juga ngerasa kayak di satu terowongan tuh panjang banget, gelap banget gitu. Ini lampunya mana gitu? Udah jalan setahun nggak ada juga. 2 tahun nggak kelihatan lampunya. Tahun ketiga mulai kelihatan. Mulai Tuhan buka pintu satu-satu. Ya, jadi saya mungkin tiap-tiap orang itu tunnelnya itu berbeda-beda. Ada yang tunnelnya itu mungkin orang berjalan 3 bulan kelihatan light. Ada orang yang 2 tahun, ada orang yang 3 tahun, mungkin ada orang yang lebih. Tapi intinya itu kita mesti tetap percaya, jalan terus gitu. Kita jalan terus, kita nggak pernah boleh look back. Kalau kita look back, itu nggak jadi maju gitu. Kita look back, wah enak dulu nih, belakangnya deh gitu. Jadi pada saat itu saya mesti fight. 3 tahun saya berjuang selama itu. Jadi real estate itu ya nggak gampang. Saya bilang sama agent-agent baru gitu ya, yang itu nggak gampang real estate. Jangan lihat dari luarnya, lihat dari pertama yang kamu start itu tuh is very hard. Jadi kita mesti, saya di Kingsford waktu itu mulai 2008, nggak ada yang kenal saya. Saya harus didorong Kingsford tiap hari, dorong. Yang namanya dibanting apa udah biasa, udah muka tebal. Iya. Libur aja nggak? Belum. Karena dia ada tulisan beware dog, enggak lah, kita masuk. Jadi orang lihat kita pakai jas sudah masuk itu, no. Gitu. Jadi saya tetap persisten, komitmen, jalan terus gitu. Akhirnya orang mulai telepon gitu. Jadi bagi saya real estate itu tuh is a numbers game. Yes. Kalau saya seminggu ketemu 10 orang, chances saya pasti rendah. Kalau saya seminggu saya bisa push ketemu 100 orang, chances saya pasti naik. Itu yang saya pegang. Jadi seminggu itu saya berusaha ketemu orang di Kingsford semua gitu. Dan pada saat saya mulai di Kingsford, semua agent-agent yang udah established yang boleh itu dia look down on you. Kita udah depresi lagi, kayak ngerasa hit the wall, terus agent-agent lain lihat they look down on you. Mereka ada yang taruh, I bet you won't last 3 months gitu. Jadi pas saya kenal agent-agent baru yang bule-bule itu, kita pas-pasan, nggak ada yang mau lihat saya say hi, how are you gitu, nggak ada yang lihat saya. Sama sekarang semua kita udah berjalan seperti ini ya, kita semua teman sekarang. Dan saya terima kasih sama Tuhan, sekarang diberkati saya, sekarang I'm the number 1 di Kingsford gitu. Cerita itu ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, but you have to have a faith in Him. Itu seberapa lamanya kita have a faith in, itu kuncinya. Kadang-kadang ada orang yang have faith tapi cuma 2 tahun hilang faithnya. Wah, nggak ada ini. Dia lose faith. Tapi yang saya mau sampaikan itu mesti have faith,
dia mendengarkan, Tuhan mendengar, He listen to your itu. Jadi Tuhan itu rencana dia itu berbeda-beda buat semua kita ini. Mungkin ada yang di jalan itu beda-beda. Mungkin Tuhan suruh saya, kamu lewat sini ya, gitu. Kamu jangan lewat sini dulu, bahaya. Kamu lewat sini nih, muter dikit ya, gitu. Kadang-kadang kita diajak muter gitu nggak mau. Nggak, saya nggak mau, saya maunya lurus gitu. Tapi endingnya mungkin nggak bagus. Oke. Gitu. Oke. Itu. Habis.